Penyuntikan vaksin dosis kedua mulai berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis kemarin. Sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, termasuk musisi Ariel Noah, ikut dalam vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Pemerintah Kota Bandung resmi memulai penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Rumah Sakit Kia, Kota Bandung, Kamis 28 Januari. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna dan Kapolres Tabes Bandung Kombes Polisi Ulung Sampurna Jaya mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung mengawali penyuntikan dosis kedua vaksin asal Sinovac Tiongkok tersebut. Sekda Kota Bandung Emma Sumarna mengatakan bahwa penyuntikan dosis kedua merupakan tindak lanjut dari vaksinasi dosis pertama yang berlangsung 14 Januari lalu. Penyuntikan vaksin dosis kedua ini akan diberikan kepada 642 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan 10 orang pejabat publik serta influencer. Meski telah dilakukan vaksinasi, pemerintah Kota Bandung akan tetap melakukan pengetatan program 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menggencarkan pelacakan COVID-19 kepada warga. Bahwa walaupun kita sudah dilakukan vaksin 2 kali, bahwa 4M itu tetap kita lakukan. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu tetap menjadi budaya di masa adaptasi kebiasaan baru itu, substansinya seperti itu. Selain pejabat di lingkungan Pemkot Bandung, musisi Ariel Noah dan YouTuber Risa Saraswati juga menerima penyuntikan vaksin dosis kedua di Kota Bandung. Secara umum, kedua sosok publik tersebut tidak merasakan keluhan serius setelah dilakukan vaksinasi, selain rasa lapar dan kantuk selama 2 hari setelah vaksinasi tahap pertama. Yang pertama, itu sebenarnya nggak kerasa apa-apa, cuma kerasa malam jam 8 malam memang lumayan ngantuk, nggak seperti biasanya karena saya kan biasanya tidurnya jam 3 gitu kan. Ini jam 8 malam udah ngantuk, jadi itu yang nggak biasanya. Pada penyuntikan dosis pertama, Pemkot Bandung baru melakukan vaksinasi kepada 10.000 tenaga kesehatan dari target 23.000. Penyuntikan vaksin tersebut lebih lambat dari rencana awal karena terkendala sistem di tingkat pusat. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi massal yang bertempat di Geraha Sabah Pramana milik UGM Yogyakarta. Kegiatan vaksinasi massal bagi 3.000 lebih tenaga kesehatan ini ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Untuk mempercepat penekanan penyebaran COVID-19, pemerintah telah mendatangkan vaksin jenis Sinovac, di mana tahap pertama ini dikhususkan terlebih dahulu bagi tenaga kesehatan. Sehingga Kementerian Kesehatan menggelar vaksinasi massal di Yogyakarta, Kamis 28 Januari, bertempat di Geraha Sabda Pramana milik UGM Yogyakarta. Vaksinasi massal bagi tenaga kesehatan ini ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa vaksinator dari rumah sakit yang ditunjuk dengan jumlah tenaga kesehatan yang disuntik vaksin terdapat sebanyak 3.000 lebih peserta. Menteri Kesehatan mengatakan saat ini total ada sebanyak 1,5 juta tenaga kesehatan yang harus mendapatkan vaksin COVID-19. Jumlah ini ditargetkan selesai akhir Februari mendatang. Sehingga perlu dilakukan peningkatan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dari sebelumnya 60.000 menjadi 100.000 per hari. Kalau mau cepat selesai nakes-nakes ini sebelum akhir Februari, kita harus naikin ke 100.000 per hari. Dari 60.000-an sekarang ke 100.000. Butuh inovasi-inovasi baru. Selain dengan suntikan yang dilakukan di rumah sakit sama puskesmas. Jadi ini terus terang adalah inovasi dari teman-teman rumah sakit Jogja, bekerja sama Dinas Kesehatan sama teman-teman dari kantor pusat. Jujur aja idenya mungkin baru 2 hari, sekali kita coba di Jakarta. Pelaksanaan program vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Yogyakarta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para penerima vaksin harus melalui proses screening kesehatan oleh tim medis dan pemantauan kondisi selama 30 menit setelah suntik vaksin. Vaksinasi yang diberikan bagi tenaga kesehatan ini
menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Usai menjalani vaksinasi COVID-19 pada Kamis kemarin di Aula Mini Perkantoran Balai Kota Malang, Jawa Timur, Wali Kota Malang Sutiaji memastikan semua warganya akan mendapat vaksin. Namun sebagai langkah awal dilakukan lebih dulu terhadap sejumlah tokoh masyarakat. Kota Malang, Jawa Timur pada 28 Januari menggelar vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Aula Mini Perkantoran Balai Kota setempat. Diikuti oleh 11 dari 12 orang yang dijadwalkan, terdiri dari perwakilan tokoh agama, tenaga medis, TNI, warga, dan forum komunikasi pimpinan daerah. Sedangkan dari Polri akan dijadwalkan ulang karena ada sejumlah pertimbangan khusus. Sebagaimana di wilayah lain, kepala daerah mendapat giliran pertama, yakni Wali Kota Malang Sutiaji, di mana 30 menit setelah menjalani penyuntikan, dia menyatakan tidak ada efek apapun yang ditimbulkan, serta memastikan vaksin aman, sehingga masyarakat diminta mengabaikan beredarnya isu-isu negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab tentang bahaya antivirus SARS-CoV-2 produksi Sinovac. Sutiaji pun menyatakan nantinya semua warga Kota Malang akan mendapatkan giliran menjalani vaksinasi. Namun sejumlah tokoh dipilih untuk lebih dulu menjalani vaksinasi tahap pertama. Kenapa tokoh dulu? Karena ini kan masih ada pertimbangan dari orang-orang yang memang ingin menyulut bagaimana vaksinasi di Indonesia ini terhambat dan pada gilirannya akan membawa kerentanan sosial, akan membawa. Meskipun nantinya masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi, Sutiaji mengingatkan protokol kesehatan tetap harus diterapkan secara ketat. Kebutuhan vaksin di Kota Malang sendiri mencapai 25.040 dosis, di mana pada tahap pertama telah diterima 10.240 dosis vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sisanya akan dikirimkan setelah tahap pertama selesai.